Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah amma ba'd. Sahabat semua, kita akan lanjutkan bagaimana cara memilih qori yang pas untuk kita pergunakan dalam melancarkan pembacaan Al-Quran. Jadi ketika antum sudah buka aplikasi Quran Android, silakan bisa langsung ke halaman qori, select qori. Di sini kita bisa pilih kira-kira bagaimana apa yang pas untuk kita gunakan. Sebelumnya apabila kita memiliki tipikal suara yang datar, kita nggak mau suara yang meliuk-liuk atau banyak variasi irama, silakan bisa pilih Syekh Minshawi, Syekh Khusori, Dr. Aiman, dan yang lain sebagainya. Tapi apabila kita suka dengan irama, banyak irama atau banyak variasi ya, seperti irama bayati, nahawan, jiharkah, sika, irama ros, dan lain sebagainya yang kita kenal dengan 7 irama itu, maka di sini antum bisa memilih Syekh Mishari Al-Afasi, Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, dan yang lain sebagainya. Yang intinya, qori ini tersebut memiliki banyak variasi irama. Setiap surah satu dengan surah yang lainnya itu iramanya berbeda-beda. Jadi seperti itu. Jadi ini kembali ke tipikal suara kita masing-masing. Nah, kita akan lanjutkan di solusi ketika kita memilih qori dengan irama datar dan solusi qori ketika memilih irama yang banyak variasi. Sebelum kita memilih qori, pastikan riwayat dari qori tersebut memiliki riwayat Hafiz an Asim min Thariqi Syatibiyah. Jadi riwayat Imam Hafiz dari Imam Asim dari jalur Syatibiyah, di mana ciri-cirinya mad jaiz munfasil, mad silah kubro itu dibaca 4 harokat ya, dibaca standar. Apabila qori yang antum pilih memiliki dua harokat saja, mad jaiz munfasil dan mad silah kubronya hanya 2 harokat, maka ini antum bisa cari qori yang lain. Karena bisa jadi sahnya itu membaca dengan qasar atau dengan riwayat Imam Thayyibatun Nasr. Nah, kita akan lanjutkan solusi untuk pemilihan qori yang datar atau qori dengan irama yang banyak variasi. Nah, ikhwah, kita lanjutkan. Kadang kita bertanya-tanya, mengapa harus pakai murotal gitu kan? Kenapa nggak suara sendiri gitu? Jadi ini alasan kita memakai murotal. Yang pertama adalah mudah untuk melancarkan bacaan itu sendiri. Kedua, ada panutan yang diikuti supaya kita nggak tersesat bacanya, nggak banyak kesalahan. Yang ketiga, memudahkan penyempurnaan tajwid karena para qori insya Allah sudah standar tajwid mereka. Mereka sudah memiliki ijazah sanad yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita nggak tahu tajwid, tapi kita mengikuti dengungnya. Ya, dengung itu adalah tajwid yang kadang bisa ikhfa syafawi, ikhfa hakiki, ya, kadang ada pembacaan yang panjang seperti mad jaiz munfasil, mad wajib mutasil, dan lain sebagainya. Maka ini memudahkan penyempurnaan tajwidnya. Kemudian yang keempat, tidak bosan dengan suara sendiri yang tidak stabil dan berubah-ubah. Nah, ini kadang kalau kita baca dengan suara sendiri, kadang hari ini suaranya tinggi, besok suaranya sedang. Jadi ini kadang mempengaruhi kelancaran bacaan itu sendiri. Kemudian yang kelima, memudahkan untuk menghafal dan menguatkan hafalan 30 juz. Jadi bagi kita yang sudah pernah hafal 30 juz, jangan sampai kita menjadi mantan penghafal Al-Quran. Ya. Sebisa kita untuk menguatkan, dan ini solusi untuk memakai murotal. Kemudian mudah untuk mendeteksi ayat-ayat yang sama atau mutasyabihat. Nah, ini kelebihan yang
memakai murotal. Akan tetapi catatan, apabila antum sudah hafal irama dari qori tersebut, maka tidak perlu memakai murotal terus-menerus, langsung dengan suara antum sendiri ya. Dan kelebihannya kalau sudah hafal iramanya itu, kita bisa atur nada tinggi rendah kita sendiri. Jadi itu kelebihan yang selanjutnya. Kemudian solusi memilih qori yang pas dengan karakter suara datar. Nah, ini kelebihan qori dengan irama datar seperti Syekh Sori, Syekh Minsawi, Dr. Aiman Suwaid, dan lain sebagainya. Pertama, mudah untuk diikuti dan ditiru. Kedua, tidak mudah lelah. Ketiga, cocok digunakan ketika menyetorkan hafalan. Nah, kemudian kekurangan qori dengan irama datar, pertama tidak ada variasi irama, kedua kadang membosankan. Bagaimana solusinya? Solusinya harus siap dan komitmen yang kuat. Kalau sudah siap, komitmen yang kuat, insya Allah tidak membosankan meskipun tidak ada variasi irama. Selanjutnya adalah solusi memilih qori yang pas dengan karakter suara yang banyak variasi, ya, banyak irama. Ini kelebihannya. Pertama, contoh irama yang masyai yang banyak variasi seperti Syekh Sa'ad Al-Humidi, Syekh Minsyari, atau dan lain sebagainya. Kelebihannya tidak membosankan karena banyak variasi irama. Dua, mudah untuk mendeteksi ayat-ayat yang sama atau mutasyabihat. Ketika mudah digunakan untuk pemungkinan hafalan 30 juz. Ini kelebihannya. Akan tapi ada kekurangan qori dengan irama yang banyak variasi seperti ini. Pertama, irama kadang tinggi dan kadang rendah. Ya, kayak kalau kadang tinggi itu kadang yang kita nggak bisa ngikuti. Kedua, agak susah untuk diikuti dan ditiru. Tiga, kurang cocok untuk digunakan ketika mencontohkan hafalan kepada para masyayikh atau ustadz kita. Kadang yang syekh atau ustadz itu tidak suka dengan irama-irama, kadang ini kurang cocok. Solusinya bagaimana? Sama, solusinya harus siap dan komitmen yang kuat dan mendatarkan irama yang meliuk-liuk. Jadi ini solusi ketika antum menggunakan qori dengan banyak irama, ketika suaranya meliuk-liuk, misalnya di mad jaiz, mad wajib, atau mad lazim, antum datarkan aja supaya tidak banyak komplain dari masyayikh atau asatidzah ketika kita mencetorkan hafalan dengan beliau-beliau tersebut, seperti itu. Nah, insyaallah next tutorial bagaimana cara menggunakan murotal per ayat untuk memudahkan hafalan kita semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.